Sudah? Oke, kalau gitu kita mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Save Our Society Press Conference yang diselenggarakan oleh AIDS Healthcare Foundation. Acara ini, kampanye Save Our Society atau SOS adalah kampanye global untuk mewujudkan WHO Pandemic Agreement yang adil. Selama pandemi COVID-19, penyebaran vaksin diperkirakan telah menyebabkan kematian dengan dampak yang tidak proporsional di Global South atau negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Ini di Jenewa untuk memberikan draft WHO Pandemic Agreement, dan Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang cukup vokal dapat bersuara lebih keras untuk menekankan krisis keadilan advokasi yang tinggi, tapi suara kita dibantu oleh penekanan media akan dapat memberikan dampak yang signifikan. Hadirkan langsung gue, ada Mas Agung Prakoso dari Indonesia for Global Justice, Mas Agung, ada Mbak Lutia Halim, Peneliti IJC dan World Network, dan saya Menteri Program Manager Kang Asep dari AHI. Untuk selanjutnya kami serahkan ke ya sudah bergabung di dalam konferensi pers yang diadakan oleh AIDS Healthcare Foundation Indonesia dalam kampanye global Save Our Society atau SOS, dan acara ini membahas bagaimana pentingnya peran-peran negara di Asia, khususnya Indonesia ini dalam memperjuangkan keadilan kesehatan di dalam negosiasi WHO Pandemic Agreement atau yang lebih biasa banyak dikenal sebagai Pandemic Treaty. Ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa mungkin kenapa kita lagi-lagi membahas pandemi COVID-19, padahal pandemi COVID-19 ini sendiri sudah selesai gitu ya, dan sekarang angkanya sudah cukup melandai, walaupun ada beberapa berita-berita di media mungkin masuk di internasional mulai ada kasus, 1-2 kasus yang meningkat di beberapa negara, tapi kemudian melandai lagi gitu kan. Kita juga sudah memvaksinasi penduduk kita dan lain sebagainya, tapi kenapa kemudian kita masih membahas terkait dengan pandemi ini? Jadi berdasarkan dari pengalaman di pandemi COVID-19, teman-teman harus tahu bahwa masih banyak sekali PR terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 itu sendiri. Kita tentu bisa mengingat bagaimana kemudian penyediaan vaksin baik negara maju dengan negara berkembang itu terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Kang Nana tadi bahwa di negara-negara maju mereka bisa memvaksinasi 2 hingga 3 kali jumlah penduduknya. Mereka menimbun vaksin dalam jumlah besar, sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia contohnya, kita dapat vaksin itu di batch-batch terakhir gitu. Dan ini kemudian membuat penanganan pandemi COVID-19 secara global itu menjadi semakin buruk, padahal yang seharusnya bisa kita selesaikan secara tuntas. Dalam beberapa advokasi juga terkait dengan kesetaraan akses pada vaksin itu digagalkan oleh negara-negara kaya ini. Kenapa? Karena ada beberapa persoalan terkait dengan hak cipta dan paten dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kemudian ada sebuah kerangka kerja di WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang sedang disusun atau sedang dibahas saat ini, yang sebetulnya secara resmi namanya adalah WHO Convention Agreement or Other International Instrument on Pandemic Preparedness, Prevention and Response, atau dalam bahasa Indonesianya adalah konvensi atau perjanjian atau instrumen internasional lainnya untuk kesiapsiagaan pandemi dan kesiapsiagaan respon dan penanganan pandemi, dan atau lebih umum dikenal kalau teman-teman googling itu Pandemic Treaty, atau ada juga yang menyebutnya Pandemic Agreement. Jadi secara nama memang masih belum jelas, tapi kita bisa sebutkan bahwa ini adalah WHO Pandemic Agreement. Nah, kesepakatan ini disusun untuk mengatasi masalah-masalah yang sempat terjadi di pandemi COVID-19, terutamanya akses ketimpangan vaksin, terus kemudian akses alat kesehatan, sumber daya medis, lalu kemudian ada beberapa persoalan lainnya termasuk dengan pembiayaan, lalu kemudian benefit sharing dan lain sebagainya. Nah, kerangka kerja ini diharapkan bisa memastikan kesiapsiagaan global kalau nanti di kemudian hari terjadi pandemi yang juga ikut terjadi mungkin, yang sehingga kita bisa memiliki respon yang lebih efektif dalam menghadapi krisis kesehatan di masa yang akan datang. Nah, ada beberapa kunci ya dalam WHO Pandemic Agreement ini. Yang pertama terkait dengan produksi vaksin yang seharusnya terdesentralisasi, jadi harus merata ke semua negara. Kalau teman-teman ingat bahwa mayoritas vaksin COVID kita dulu itu mayoritas berasal dari negara-negara
kaya ya, walaupun ada juga dari negara-negara berkembang lainnya seperti China dan lain sebagainya. Tapi mayoritas berasal dari negara-negara kaya. Kemudian persoalan yang lain adalah transfer teknologi, di mana kita tidak bisa membuat vaksin sendiri karena teknologi pengetahuan terkait dengan pembuatan vaksin itu semua dilindungi oleh aturan global yang mayoritas dimiliki oleh negara-negara maju. Lalu kemudian pembiayaan, di mana kita juga tahu bahwa penanganan pandemi COVID-19 memerlukan pembiayaan yang cukup tinggi gitu dan lain sebagainya. Nah, kita harus menyambut baik bahwa AHF Indonesia memiliki concern untuk mengangkat isu terkait dengan pandemic agreement ini, terutama di tingkat nasional. Sebagaimana yang kita tahu, diskusi ini ada di internasional, di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Tapi bagaimana kemudian negara-negara berkembang untuk menyuarakan isu ini, karena kita adalah negara yang akan terdampak kalau kemudian ada pandemi. Jadi itu menjadi lebih penting. Untuk itu lebih jauh, kita akan masuk ke sesi pemaparan, di mana sudah ada Ibu Lutfi Hadim dari Country Program Manager AHF Indonesia. Kita ke Mas Eka dulu ya, bagaimana kemudian. Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi menyambung apa yang disampaikan Mas Agus, mungkin sebelum saya memaparkan terkait dari tujuan kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan AHF terlebih dahulu. Jadi AHF ini adalah AIDS Healthcare Foundation, sebuah organisasi internasional yang non-governmental dan juga non-politikal. Dan base-nya AHF ini ada di Los Angeles, Amerika Serikat, dan saat ini beroperasi di 47 negara. Dan di Indonesia sendiri kita mulai beroperasi sejak tahun 2016 hingga saat ini telah beroperasi di 7 provinsi. Dan kerja-kerja kami pada dasarnya adalah bekerja di isu kesehatan masyarakat, dan titik berat kami saat ini hingga saat ini adalah di isu HIV dan juga IMS atau infeksi menular seksual. Nah, terkait dengan isu hari ini, memang ini juga menjadi concern kami di AHF sendiri, bahwa AHF sendiri memiliki visi bagaimana agar layanan kesehatan itu lebih merata dan juga orang-orang yang miskin memiliki akses yang sama dengan orang-orang yang kaya seperti itu. Nah, oleh karena itulah kita juga sebagai lembaga NGO internasional juga turut mendorong bagaimana agar kita sepakat bahwa perlunya ada keadilan dan kesetaraan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan, termasuk salah satunya adalah vaksin. Nah, dalam konteks yang terkait dengan SOS ini, kita telah beberapa kali mengadakan kegiatan yang terkait dengan hal ini. Kita telah melakukan konferensi pers pertama di tanggal 27 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan hari ini. Juga kami mendorong melalui media-media sosial dan juga media-media yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya di negara-negara lain yang ada AHF juga kami melakukan kampanye-kampanye secara global. Mungkin sementara itu Mas Agus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Ya, jadi pihak Hakim sedikit menjelaskan Mbak bagaimana sebetulnya pandangan umum dari masyarakat sipil terkait dengan pandemic agreement ini. Lebih khusus apa saja sebetulnya hal-hal yang harus diperhatikan, baik itu oleh pemerintah maupun dari masyarakat sipil dan juga media mungkin ya. Silakan Mbak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada AHF yang sudah mengadakan acara ini. Jadi memang isu pandemic instrument atau yang tadi disebutkan dengan nama panjangnya untuk pandemic instrument ini yang masih dinegosiasikan di WHO, ini sudah mencapai putaran yang ke-12 dan dimulai sejak tahun 2021. Kenapa ada upaya melakukan negosiasi pandemic instrument ini dulu? Kalau di WHO itu tugasnya itu yang disebut sebagai International Negotiating Body. Jadi ada di WHO mereka membuat sendiri tentang INB ya. Ini adalah INB yang ke-12.
Dan di situ disebutkan kalau di Google atau masuk ke websitenya mereka itu mereka menyebutkannya sebagai strengthening. Artinya dia itu sebetulnya sudah eksis nih. Sudah ada pengaturan mengenai hal tersebut di WHO, yaitu melalui yang disebut sebagai International Health Regulation atau IHR. Terus kenapa harus ada perundingan baru mengenai pandemic instrument? Nah, ini dalam rangka memperkuat tadi. Artinya ini sudah ada, terus bagaimana memperkuat lagi gitu. Jadi bukan ini pandemic instrument negotiation ini bukan dimulai dari ruang kosong. Dia sebelumnya nggak ada lalu mulai gitu. Ini enggak, tapi dia sudah ada IHR. Nah, ini khusus untuk isu pandemi. Karena beberapa negara pada saat sebelum ini negosiasi ini ada itu menganggap bahwa IHR itu tidak mencakup isu pandemi, tetapi lebih pada isu yang disebut sebagai public health emergency for international concern atau daruratan kesehatan publik yang menjadi perhatian global. Nah, karena dia itu memperkuat, maka banyak hal yang sebetulnya itu sudah ada. Terus bagaimana ini dilengkapi di pandemic instrument ini? WHO sendiri atau ING sendiri, negara-negara di WHO yang mengikuti perundingan ini itu belum sepakat nih namanya apa. Seperti tadi sudah disebutkan, ada konvensi atau apapun namanya internasional, cuma memang dia namanya dikenal sebagai pandemic treaty atau pandemic instrument. Tapi secara umum belum ada kesepakatan tentang nama. Karena dia itu memperkuat, maka kita harus kembali ke asal mula kenapa ini dibuat. Nah, seperti tadi sudah disebutkan oleh Kang Nana dan juga Pak Asep, itu ada masalah-masalah terutama di dalam COVID-19. Ada ketidakadilan atau adanya gap yang sangat luas, yang sangat besar antara negara-negara yang bisa mengakses dan negara-negara yang tidak bisa mengakses. Dan itu tidak hanya vaksin, tetapi juga vaksin, pengobatan, dan juga alat diagnostik. Kita mungkin perlu mengingat beberapa yang itu juga terjadi di Indonesia. Misalnya pemerintah Indonesia pada saat tahun 2020 itu sampai memberangkatkan 3 menteri dengan pesawat charter untuk keliling negara Eropa untuk meminta apakah kami boleh beli vaksinnya. Tetapi pada saat itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu vaksin yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara maju itu sebetulnya adalah hasil dari riset-riset yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini mereka adalah dari dana-dana publik. Tetapi ketika berhasil menjadi vaksin, dia nggak bisa diakses, bahkan nggak dijual.